Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini sedang berada dalam bencana akibat wabah virus corona. Hampir semua segi kehidupan manusia menghadapi imbasnya. Perekonomian dunia terpuruk, kepanikan pun terjadi di mana-mana. Begitu banyak orang yang memborong masker, hand sanitizer, dan sembako. Salah satu anjuran pemerintah adalah agar warga beribadah di rumah masing-masing, sehingga setiap orang bisa saling menjaga jarak demi memutuskan rantai penyebaran wabah virus corona ini. Sebagian komunitas gereja mengambil langkah meniadakan untuk sementara pertemuan-pertemuan ibadah. Namun sikap ini kemudian menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan orang Kristen sendiri. Sebagian ada yang protes karena dianggap sikap meniadakan pertemuan ibadah sebagai sikap yang tidak beriman. Mengapa harus takut, kata mereka. Kalau kita sungguh-sungguh beriman, maka percayalah, gereja akan kebal akan virus corona. Demikianlah, kata mereka. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kata Alkitab terhadap persoalan ini? Tuhan Yesus pernah bersabda dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan ayat 24 dikatakan, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Sesungguhnya ini merupakan kerinduan hati Tuhan Yesus dan Sang Bapa, bahwa tempat-tempat beribadah secara fisik tidak lagi memiliki makna dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dengan demikian, keintiman kita dengan Tuhan bukan terletak pada tempat di mana kita berada, melainkan terletak pada hati dan sikap hati kita yang beribadah. Dan jika kerinduan Tuhan Yesus itu terwujud, maka nubuat dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34 bahwa Tuhan akan menaruh Tauratnya dalam batin umatnya dan menuliskannya dalam hati mereka sungguh-sungguh digenapi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan ayat 24 dan Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan ayat 34 memperlihatkan bahwa ibadah di rumah bukan sebuah penyimpangan, apalagi itu dianggap sebagai tanda atau kurang beriman. Dengan menghindari pertemuan ibadah, setidaknya untuk sementara ini, maka paling kurang ada dua hal yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah kita menyatakan dukungan kepada pemerintahan sebagai wakil Allah. Yang kedua adalah ini menyatakan bahwa kita ikut serta dalam upaya dunia memutuskan rantai penyebaran virus corona. Sehingga gereja dan kita sekalian sedang menunjukkan bahwa kita sedang ikut menjaga kelestarian kehidupan manusia di muka bumi ini. Untuk sementara, kita tidak usah mencari Tuhan di Yerusalem atau di Vatikan, di dalam gereja atau di mimbar-mimbar dan altar-altar gereja suci. Kita tidak usah mencari Tuhan untuk sementara dalam perjumpaan-perjumpaan persekutuan, melainkan carilah dan jumpailah Tuhan di dalam keheningan, di dalam kesendirian, di dalam rumah kita, dan bahkan di dalam hati yang suci dan yang kudus, yang diperuntukkan bagi Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menggerakkan kita untuk tetap menunjukkan kualitas iman yang sesungguhnya, yang pada gilirannya dapat menjadi berkat bagi sesama. Amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.